Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama aku Gary Rahman. Dan salam sehat selalu buat kita semua. Oke, dalam video kali ini aku mau menjelaskan beberapa pemahaman seputar ateis dan agnostik yang aku rangkum dari berbagai sumber. Jadi yang pertama adalah pengertian daripada ateis itu sendiri. Jadi ateis adalah istilah yang mungkin sudah sering kalian dengar, namun sebagian orang mungkin masih belum memahami artinya. Ateis adalah istilah untuk orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Orang ateis percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Pemahaman tentang makna ateis seringkali membuat bingung banyak orang. Pasalnya ada istilah lain yang kerap juga disebut untuk makna yang serupa, yaitu agnostik. Padahal kedua istilah ini memiliki arti yang berbeda. Ateis adalah kepercayaan bahwa tidak ada Tuhan ataupun dewa. Orang yang menganut kepercayaan ateis diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki agama. Ateisme merupakan lawan kata dari teisme, yaitu kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan atau dewa-dewi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ateis adalah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Ateisme adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu atheos, yang secara merendahkan digunakan untuk merujuk pada siapapun yang kepercayaannya bertentangan dengan agama atau kepercayaan yang sudah mapan di lingkungannya. Dengan menyebarnya pemikiran bebas, skeptisisme ilmiah, dan kritik terhadap agama, istilah ateis mulai dispesifikasi untuk merujuk kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ateis adalah istilah untuk orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Orang ateis percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Orang yang menganut kepercayaan ateis diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki agama. Ateisme sebagai ideologi dari ateis adalah sebuah pandangan filosofi yang percaya tidak adanya keberadaan Tuhan atau dewa-dewi. Jadi, ateis adalah kepercayaan bahwa tidak ada Tuhan ataupun dewa. Ateisme adalah penolakan terhadap teisme yang disertai dengan klaim. Ateis adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu tidak ada, namun tidak ada ideologi atau perilaku spesifik yang dijunjung oleh orang-orang ateis. Walaupun banyak dari yang mendefinisikan dirinya sebagai ateis cenderung kepada filosofi sekuler seperti humanisme, rasionalisme, dan naturalisme. Ateisme mendefinisikan secara luas bahwasanya kepercayaan akan adanya Tuhan maupun dewa adalah tidak nyata. Ateisme adalah paham yang menyangkal sama sekali keberadaan Tuhan karena tidak dapat dibuktikan secara empiris ataupun logis akan keberadaannya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang istilah agnostik. Jadi agnostik menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, agnostik adalah orang yang berpandangan bahwa kebenaran tertinggi, misalnya Tuhan, tidak dapat diketahui dan mungkin tidak akan dapat diketahui. Jadi, perbedaan ateis dengan agnostik dari penjelasan di atas tadi, tentunya kalian sudah tahu apa perbedaan ateis dengan agnostik tadi. Ateis adalah istilah yang mengacu pada pandangan tidak percaya akan adanya Tuhan dan menolak keberadaan Tuhan. Bagi kaum ateis, keberadaan manusia dan alam semesta adalah suatu proses alamiah yang terjadi dalam waktu yang sangat panjang. Sementara itu, agnostik adalah pandangan yang percaya akan adanya Tuhan jika mereka dapat membuktikannya secara ilmiah. Ada atau tidaknya Tuhan merupakan sesuatu yang tidak bisa diketahui. Kaum agnostik lebih percaya bahwa ada kekuatan lain yang lebih besar dari Tuhan dan dapat dibuktikan secara ilmiah, yaitu alam semesta. Menurut keterangan dari ajaran agama Islam yang saya ambil, bila kita perhatikan keadaan keyakinan manusia, maka dapatlah dibedakan atas dua bagian yang besar. Yaitu yang pertama, yang mempercayai adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Adapun yang mempercayai bahwa Tuhan itu ada, terbagi pula atas dua bagian. Yang pertama ialah mereka yang mengikut nabi-nabi, dan yang kedua ialah mereka yang menyembah berhala, patung-patung, dewa-dewa, bintang-bintang, pohon-pohon, batu-batu, api, matahari, bulan, dan lain-lain sebagainya.
Manusia yang berkeyakinan tidak ada Tuhan itu baru timbulnya di abad yang akhir ini. Sedangkan pada abad yang telah lalu, segala bangsa-bangsa, biarpun yang biadab sekali, mempunyai kepercayaan bahwa ada Tuhan. Maksudnya Tuhan itu ada. Meskipun yang dikatakan Tuhannya itu berlain-lainan, mari kita periksa apakah yang menyebabkan timbulnya kepercayaan yang berlainan itu. Sebelum zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, manusia sudah cerdas juga, telah pandai memikirkan ini dan itu. Keajaiban alam yang dilihat mereka setiap hari, mereka berpikir, siapakah yang menjadikan alam ini? Akhirnya dalam penyelidikan mereka, dapatlah bahwa di antara barang-barang yang ada di bumi ini, makhluk yang hidup itulah yang berkuasa. Kemudian mereka teruskan memeriksa dan menyelidiki hingga diketahuilah bahwa pokok pangkal hidup segala yang hidup itu ialah matahari. Lebih dari itu tidaklah dapat lagi oleh pemeriksaan mereka. Oleh sebab itu mereka tetapkanlah bahwa matahari itulah yang maha kuasa. Matahari itulah Tuhan. Mataharilah yang mereka sembah. Adapun sejak Nabi Adam alaihissalam yang juga manusia yang pertama di bumi ini, manusia telah diseru untuk menyembah Allah, Tuhan yang maha kuasa itu. Tetapi kepercayaan itu jadi bersimpang-simpang menurut jalannya akal manusia dan menyebabkan pula munculnya lain-lain Tuhan daripada Allah itu sendiri. Selagi lain-lain bangsa di bumi ini masih hidup, berebut-rebutan dengan binatang liar, maka bangsa Yunani atau yang disebut dengan Greece telah menjadi suatu bangsa pengembara yang berani. Maka dengan jalan begitu mereka lebih dahulu cerdas dari lain-lain bangsa. Di dalam banyak hal mereka telah mempergunakan akal untuk mencari sesuatunya. Bangsa Yunani lah yang mulai mendapatkan 4 syarat untuk menyelidiki sesuatu, yaitu kata-kata aina, mata, kaifa, dan kam. Artinya di mana, apabila, betapa, dan berapa. Jikalau tiap-tiap soal itu dapat orang menjawabnya dengan sempurnanya, niscaya dapatlah buat penyelidikan akal. Itulah yang dinamakan pengetahuan atau Wetenschap, yaitu suatu pengetahuan yang didapat dengan penyelidikan tidak berdasarkan ketahyulan. Setelah warta berita bahwa ada orang yang mengatakan ada Tuhan, maka kaum materialis itu memeriksa dengan 4 pertanyaan tadi, yaitu di mana Tuhan itu, di mana tempatnya, di mana asalnya, dari mana datangnya, dan kemana perginya. Maka disebabkan pertanyaan yang tersebut tidak dapat dijawab, maka mereka mengatakan Tuhan itu sungguh-sungguh tidak ada. Kemudian dicoba lagi memeriksa keadaan Tuhan itu dengan pertanyaan yang kedua, yaitu mata. Artinya apabila Tuhan itu adanya, bilakah mulai adanya? Bilakah mulai adanya Tuhan itu? Bilakah Tuhan mulai membuat alam ini? Bilakah awalnya? Bilakah akhirnya? Bilakah ini dan itunya? Maka disebabkan segala pertanyaan-pertanyaan itu dihadapkan kepada Tuhan, padahal pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada orang yang dapat menjawab. Maka sebagai keputusan, masalah kedua ini lantas mereka menetapkan dengan akalnya itu, yaitu Tuhan tidak ada katanya. Kemudian pindah lagi pada masalah yang ketiga, yaitu kaifa. Artinya ialah betapa Tuhan itu, betapa ininya dan betapa itunya. Maka di waktu pertanyaan ini tak dapat dijawab orang, maka ditetapkannya pula dengan akalnya bahwa Tuhan itu tidak ada. Kemudian pindah lagi pada masalah yang keempat, yaitu kam, artinya berapa. Maka berapa kebanyaknya Tuhan itu? Jika dikatakan Tuhan itu cuma satu, bagaimana dia membuat alam yang begitu besar ini? Dan jika dikatakan Tuhan itu banyak, maka boleh jadi ia berbantah-bantahan. Setelah diputar balikan masalah ini, tak dapat juga mereka memberi jawaban yang tepat. Maka mereka tetapkanlah pula dengan akalnya bahwa Tuhan itu memang tidak ada. Jadi keputusan dari keempat masalah ini, Tuhan itu tidak ada. Adapun mulai zaman filosofi inilah orang mulai mencari Tuhan lain. Mereka cuma percaya kepada benda-benda yang dapat diselidiki dengan panca indera kita. Tidak percaya kepada yang gaib. Karena mereka percaya kepada kebendaan. Ini dinamailah mereka itu kaum kebendaan atau kaum materialis. Materialis yang dimuliakan mereka, dan materialis itulah yang diambil mereka menjadi Tuhannya. Mereka berkeyakinan karena kebendaan, mereka bisa selamat karena kebendaan,
Mereka bisa mulia karena kebenaran itu pula. Mereka bisa celaka karena kebenaran itu pula. Mereka bisa menjadi hina dan lain-lain sebagainya. Oke, demikianlah penjelasan tentang arti dari ateis dan agnostik dan yang lainnya. Semoga penjelasan ini menambah wawasan dan pengetahuan buat kalian semua. Dan mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaiannya, dan jika ada yang kurang atau ada yang salah, mohon untuk komen di bawah ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.